Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nah, sebelum Anda lanjutkan, suara Kak Yogi jelas? Jelas ya? Jelas Kak, alhamdulillah. Ya, baik. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, Ramadanku menyenangkan. Ya enggak teman-teman sekalian? Di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan yang sangat membahagiakan ini, kita bisa bertemu lagi di ruang Zoom yang kita dibantu oleh teman-teman dari Majelis Taklim Khadijah dari Masjid Al-Ihsan Cipinang. Bukan begitu, Ummul Lubna? Sahih, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah sejak beberapa tahun lalu ya Masjid di Al-Ihsan selalu mengadakan kajian-kajian buat adik-adik saleh ya. Qadarullah semenjak pandemi, hari ini kita belum bisa berkumpul lagi. Semoga satu saat kita dapat bertemu dengan adik-adik saleh dan salihah ya, terutama adik-adik yang biasanya hadir di Masjid Al-Ihsan Cipinang ya. Ada siapa? Mungkin Umulubna bisa mengingatkan. Hilal, Ada Dio, Hilal. Hilal ya? Dina, Mana Hilal? Enggak Muhammad. hadir ya? Nah, kayak kehilangan Hilal ya yang biasanya duduk di barisan paling depan ya. Siapa lagi yang biasanya hadir di masjid? Dio, Raffi, Raffi, Masya Allah. Fatima. Nah, semoga teman-teman yang disebutkan tadi sehat selalu dan semoga suatu saat bisa bertemu lagi ya. Dan sebagian teman-teman juga yang tinggalnya di wilayah Jabodetabek biasanya kajian offline juga sama Kak Yogi ya. Biasanya kajian offline dari masjid ke masjid, kita bersuah, pulang-pulang dikasih jajan. Ya nggak Fahri? Ya, kasih jajan, ya kan? Jajan dimsum biasanya ya. Beli dimsum mak, gitu ya. Masya Allah, rindu ya dengan kajian seperti itu. Semoga suatu saat kita bisa berkumpul lagi. Tapi Kak Yogi khawatir ntar teman-teman pas kita udah berkumpul lagi, yang laki-laki udah jenggotan lagi. Ketika Kak Yogi ketemu Fahes, perasaan waktu itu belum jenggotan, sekarang udah jenggotan gitu ya. Karena saking lamanya di rumah ya. Baik, Masya Allah ya, tapi nggak apa-apa ya. Semoga suatu saat sih bisa bertemu lagi. Itu harapan kami. Ya, walaupun teman-teman tahu nggak, ada loh sebagian eh, masjid, sebagian wilayah yang sudah mengadakan acara secara offline. Ya, sudah ada yang mengadakannya, tapi dalam jumlah yang terbatas tentunya ya. Baik, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita mempelajari sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua dari Ramadanku menyenangkan, bukan melaparkan. Ya, ini Ramadan itu sebenarnya nggak bikin lapar loh teman-teman. Ya, Ramadan itu sebenarnya adalah kenikmatan seorang hamba yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi rasa lapar, rasa haus di bulan Ramadan ini adalah kenikmatan hidup seorang muslim. Kita akan bercerita tentang itu insya Allah ta'ala. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah.
di siang hari di bulan Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian atau siapa saja yang melihat, mendengar, tahu tentang adanya bulan Ramadan, maka dia harus puasa. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, banyak sekali di antara kaum muslimin, bahkan yang sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi ibu-ibu, mereka masih tidak mau menjalankan ibadah puasa, sayang. Sebagian mengatakan, saya nggak mau puasa, soalnya saya kerja, ntar saya capek, nanti saya nggak kuat. Maka alhasil adalah sebagian orang-orang yang makan dan minum, padahal mereka sedang berada di bulan Ramadan. Betul atau tidak? Ya, begitu banyak adik-adik, ya, rumah makan, ya, warteg, ya, adik-adik tahu warteg insya Allah ya, warteg yang terlihat kaki-kaki berjejer di bawahnya, nggak kelihatan orangnya mana ya, tapi kakinya kelihatan adik-adik sekalian, ya, kaki-kakinya goyang-goyang. Ternyata mereka sedang menikmati hidangan makanan di siang hari di bulan Ramadan. Ya, mengapa demikian adik-adik sekalian? Karena mereka tidak menganggap bahwasanya Ramadan itu menyenangkan. Mereka tidak menganggap bahwasanya Ramadan itu adalah hal yang paling nikmat, hal yang paling membahagiakan, hal yang paling menyenangkan bagi seorang muslim ketika ada di muka bumi ini. Kapan lagi adik-adik? Ya enggak? Kapan lagi kita bisa menikmati Ramadan selain di muka bumi Allah ini? Ketika nanti kehidupan kita berganti dengan kehidupan negeri akhirat, sudah enggak ada lagi puasa. Ya, adik-adik, penduduk surga tidak ada lagi yang berpuasa, sayang. Ya, tidak ada lagi yang namanya puasa di dalam surganya Allah. Ya, puasa itu bisa kita nikmati ketika kita sedang ada di muka bumi ini. Maka merugilah anak-anak, orang-orang kaum muslimin yang tidak mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yang tidak mau puasa di bulan Ramadan. Padahal, ya, orang puasa itu banyak sekali keistimewaannya. Ya, jadi kita nggak boleh melihat dari sisi laparnya aja, dari sisi hausnya aja, tidak. Ya, lapar dan haus itu pasti. Teman-teman nggak puasa aja, pasti lapar juga, ya nggak? Lapar itu kapan aja datang, sayang. Ya, teman-teman udah makan nih, nyam. Berhenti. Habis itu teman-teman akan merasakan haus. Habis itu minum. Ntar beberapa jam kemudian lapar lagi nggak? Lapar lagi. Ya, kemudian makan lagi. Habis makan ngeliat tukang jajanan, tolet gitu ya. Bang, beli bang. Beli makanan lagi. Ya, kapan selesainya malam hari? Tek. Nasi goreng. Ya, beli lagi. Ya, tidak ada habisnya adik-adik sekalian. Maka beruntunglah kita seorang muslim yang Allah wajibkan untuk puasa. Ya, karena puasa itu menjadi benteng bagi kita untuk menahan hawa nafsu. Ya, puasa itu tidak sekedar lapar dan hausnya saja, sayang. Ya, puasa itu menyimpan banyak hadiah buat anak-anak saleh dan salihah. Ya, pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, man shoma Ramadan imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan karena kita beriman, karena kita mengharapkan pahala dari Allah, kita mau dikasih pahala dari Allah, ya, maka Allah akan ampuni dosa kita, adik-adik. Alhamdulillah. Ya, jadi walaupun kita lapar, kita haus, kita mendapatkan ampunan dosa, adik-adik. Ya, mungkin selama ini kita punya salah. Mungkin selama ini kita punya dosa, suka berantem sama kakak, suka berantem sama adik. Ya, ketika bulan Ramadan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, sayang. Ya, bagaimana demikian? Puasanya yang benar, puasanya yang jujur, benar-benar minta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita berharap puasa itu dapat ampunan dosa dan dapat pahala, niscaya Ramadan kita tuh happy, sayang, senang. Ya, kita lupa sama rasa lapar kita. Kita lupa sama rasa haus kita karena kita lagi berharap mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana adik-adik sekalian. Kalau adik-adik lagi minta sesuatu sama Ubi, sama Umi dan Abi maksudnya. Ya, sama Umi dan Abi. Kemudian kata Umi dan Abi, oke nak, nanti Umi dan Abi kasih ya. Tapi ada syaratnya. Kalian ngepel rumah dulu, nyuci baju dulu, nyuci piring dulu, ngelap genteng dulu. Pokoknya semuanya dikerjain ya nak. Hah, ngelap genteng? Gimana ya? Itu Mas Adlin kayaknya yang udah pernah. Ya, Mas Adlin Azura suka ngelap genteng. Oke deh. Teman-teman sekalian, kalau Umi dan Abi nyuruh kalian sesuatu, kemudian kata Umi, nah nanti kamu ngepel ya. Kalau nanti kamu ngepel, Umi bayar 100.000. Ya. Kemudian kalau kamu nyuci piring, Umi bayar 50.000. Kalau kamu merapikan tempat tidur kamu, Umi bayar 100.000. Kalau kamu mandinya sebelum maghrib, Umi bayar 50.000. Masya Allah, enak banget ya. Masya Allah, pasti kita semangat. Oh, cepet-cepetan mandi ah. Jebur, 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 jebur. 50.000. Ya, nyuci piring. 100.000. Ya, nyuci baju. 50.000. Ya, kita akan mengerjakannya. Padahal nyuci piring itu capek kadang-kadang buat sebagian anak. Nah, nyuci piring, nak. Nggak mau, capek. Gitu kan ya. Nah, ngepel. Nggak mau, capek. Tapi ketika ada hadiah, kita semangat. Seolah-olah rasa capek itu hilang. Ya, seolah-olah rasa haus, rasa lapar yang ada di diri kita nggak ada. Karena kita berharap mendapatkan hadiah yang disediakan sama Umi dan adik-adik. Bagaimana rasanya kalau yang menyediakan hadiah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana rasanya kalau yang menyediakan hadiahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian. Maka kita harus lebih semangat lagi. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlombalah. Ya, ayo cepet-cepetan. Raih pahala dari Allah. Ya, semangat puasanya. Jadikan Ramadan itu menyenangkan. Jangan difikirkan lapar dan hausnya. Karena di sana terdapat kebahagiaan.
Karena di sana terdapat kegembiraan. Karena di sana terdapat ampunan dosa. Adik-adik sekalian. Ya, maka jadikan Ramadan kita menyenangkan dengan dalil, dengan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, setelah adik-adik berpuasa, adik-adik tahan lapar. Ya, adik-adik pun akan mendapatkan hadiah berikutnya. Ya, apa hadiah berikutnya, Kak Yogi? Di sore hari, adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kan lalu ketika Kak Yogi dan adik-adik, sebagian mungkin ada yang hadir ketika kita kajian dengan teman-teman dari Makassar, ya, teman-teman dari Makassar bersama Ibu dan Bapak Wagub, ya. Di sana Kak Yogi pun menjelaskan kepada adik-adik bahwasanya orang yang puasa itu mendapatkan kebahagiaan. Ya, mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa, ya, dan mendapatkan kebahagiaan juga ketika bertemu dengan Allah. Bukankah kalian dapati orang yang puasa itu paling happy di sore hari? Ya, mulai jam 5 ya, diajak naik motor sama bapak. Ya, kemana Pak? Ayo nak, kita nyari es. Ya, Abi yang biasanya sibuk bekerja, ya, mengajak adik-adik jalan-jalan, mengajak adik-adik naik motor, keliling, nyari makanan, minuman untuk berbuka puasa. Masya Allah, di sana tampak kegembiraan yang tidak kita dapati di bulan-bulan biasa, ya enggak? Di bulan biasa adik-adik kita beli jajanan, kita beli makanan di sore hari. Tapi rasanya berbeda ketika kita beli makanan sama jajanan di bulan Ramadan. Ya kan? Kalau kata orang sebagian bilangnya ngabuburit katanya. Kayak Yogi nggak tahu apa sih artinya ngabuburit. Ya, katanya jalan-jalan sore menunggu waktu berbuka. Masya Allah. Ya, selama itu tidak dilakukan terus-menerus, selama itu tidak mengganggu ibadah baca Al-Qur'annya, maka alhamdulillah halal. Ya, pergi sore-sore sebentar, beli makanan, menikmati sejuknya udara di luar, beli. Habis itu pulang lagi, mengaji lagi, baca Al-Quran lagi, kajian lagi. Tapi lihat deh adik-adik, semuanya merasakan kebahagiaan. Dari yang menjual sampai yang membeli. Yang jual tersenyum, alhamdulillah. Biasanya jarang orang keluar, bulan Ramadan orang banyak keluar nih, alhamdulillah. Beli pepes tahu, pepes ikan, misalkan ya. Beli beli es buah, beli es apalagi adik-adik, ya, es kepal Milo. Udah nggak musim kayaknya ya. Pokoknya beli makanan deh ya. Yang menjual senang, yang membeli juga senang adik-adik. Ya, dan kesenangan itu terjadi di bulan Ramadan saja, sayang. Ya, makanya Nabi bilang lisoimi farhatan, farhatun inda fitrihi. Buat orang yang berpuasa, ya, mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia buka puasa, sayang. Ya, ketika dia berbuka puasa, dia bahagia. Ya, siapa sih yang nggak bahagia pas buka puasa? Ya, adik-adik yang habis kelaparan, nahan lapar, aduh, mak, aduh, guling-guling di atas kasur, ya, lompat-lompat, nahan lapar, aduh, aduh, gitu-gitu ya. Aduh, udah nggak tahan, perutnya lapar, perutnya lapar, kepalanya pusing. Sampai bilang perut sama kepala aja sampai ketuker adik-adik. Ya, saking lelahnya. Begitu lelahnya orang yang berpuasa, lemah, lemas. Tapi ketika datang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yang tadinya lemah, tiba-tiba jadi kuat. Ya, yang tadinya bilang Umi nggak bisa bangun Umi, dengar azan maghrib, alhamdulillah gitu. Langsung aja hore. Ya, padahal habis sholat asar pas jam 4 dia bilang sama Umi, Umi, nah sana mandi duluan.
Mami nggak bisa mandi, Mi. Lagi lemes, Mi, nggak bisa bangun. Ya udah, nak, sana ganti baju dulu. Ganti baju aja. Ntar aja Mi nggak kuat mau bangun. Tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hore, Alhamdulillah. Nggak taunya Umi nyetel azan maghrib dari handphone. Aduh, lemas lagi deh. Ya, tapi lihat deh adik-adik sekalian. Ya, bahagia banget loh orang yang berbuka puasa. Sampai-sampai ya orang-orang yang sedang beraktivitas, yang lagi bekerja di atas gedung ketinggian, mereka istirahat. Ya, mereka beristirahat terlebih dahulu. Mereka makan terlebih dahulu. Orang-orang yang sedang beraktivitas, ayah-ayah kita yang mungkin sedang gojek, mereka berhenti terlebih dahulu untuk sekedar melepas dahaga. Untuk sekadar melepas minum adik-adik, Masya Allah. Ya, orang-orang yang sedang bermain, mainannya ditinggal. Ya, orang-orang yang lagi main sepeda, sepeda ditinggal. Ya, kenapa mau buka puasa? Ya, adik-adik yang mandinya telat, ya, mau azan maghrib baru mandi, pas lagi mandi tiba-tiba dengar azan, langsung keluar kamar mandi. Ya, buka puasa terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ya, sampai-sampai sininya masih sabun semua ya sayangnya. Nah, ya itulah bahagianya. Coba kalau kita nggak puasa, kita nggak senang adik-adik. Ramadan kita jadi biasa aja. Ada yang jatuh. Aduh, ini penggarisnya minta mukul adik-adik katanya. Oh, boleh nggak dipukul? Aisyah lagi pukul ah. Kita Aisyah sama Ali ya. Oke deh. Ya, ntar yang dipukul laptop Kak Yogi dong. Nah, adik-adik sekalian, semua orang bahagia dan yang bahagia cuman adik-adik yang puasa. Maka Kak Yogi menyemangati kepada adik-adik. Puasanya fullkan ya, usahakan ya. Nah, 30 hari insya Allah tidak sebanding dengan nikmat Allah selama 1 tahun, selama 365 hari. Allah hanya mewajibkan kita puasanya 30 hari. Maka semangat dalam berpuasa, raihlah kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan berikutnya adalah ketika adik-adik dan kaum muslimin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bertemu dengan Allah, kita berharap penuh kebahagiaan. Jangan sampai kita bertemu Allah dalam keadaan tidak baik, sayang. Ya, siapa yang mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia nantinya? Kita semua insya Allah ya. Nah, ya, sama seperti kita bertemu dengan guru kita. Kalau kita bertemu dengan guru dalam keadaan belum mengerjakan PR, ya, apa perasaan kita? Kita takut, ya. Nganu Bu, aku lupa ngerjain PR-nya, misalkan. Ya, ngomong sama ibu gurunya jadi deg-degan ya, hatinya langsung deg 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 deg. Nganu Bu, semalam aku tidur duluan misalkan, ya, dia gemeteran, ya, karena udah tahu kalau kita nggak ngerjain PR, ibu gurunya langsung marah misalkan. Ya, ibu gurunya langsung, kenapa? Kenapa nggak ngerjain PR? Kata bu gurunya. Bu guru punya kumis. Enggak ya. Kenapa kamu nggak ngerjain PR-nya? Ya, sana kamu berdiri di atas air. Berdiri di atas air. Gimana caranya, Bu? Ya, kamu berdiri sana di depan kelas. Karena kamu nggak ngerjain PR. Misal. Itu bertemu dengan manusia, sayang. Bagaimana kita bertemu dengan Sang Pencipta? Bagaimana kita bertemu dengan Sang Pencipta yang menguasai bumi, yang menciptakan bumi dengan segala isinya? Lihatlah adik-adik ke gunung-gunung yang lebar, ke gunung-gunung yang tinggi, ke lautan yang luas dan dalam. Itulah Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan itu semua dan kita akan kembali padanya suatu saat. Maka kita berharap kepada Allah
ketika nanti kita kembali, ketika nanti kita berhadapan, kita kembali dalam keadaan baik. Ya, kita kembali dengan membawa bekal Ramadan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, bayangin kalau kita nggak puasa, atau kita sengaja nggak puasa padahal kita kuat, apa jawaban yang bisa kita berikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, semangat puasanya supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan baik. Inilah penyemangat adik-adik buat bulan Ramadan pada tahun ini ya. Semoga adik-adik menjadi senang, semoga adik-adik menjadi happy dan semangat menjalankan ibadah puasanya. Nah, teman-teman, berikutnya saya ingin mengabarkan ya apa yang bisa membatalkan puasa kita saya. Ya, tentu yang adik-adik sudah ketahui, yang pertama adalah makan dan minum. Ya, otomatis ya sayang ya. Otomatis makan dan minum itu membatalkan puasa sayang. Ya, otomatis sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Surat Al-Baqarah ayat 187 sayang. Ya, jadi kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Maksudnya apa? Fajar. Ya. Kalau kalian sudah datang fajar, maka kalian berhenti. Kalau kalian sudah mendengar azan subuh, kalian berhenti makan dan minum. Nanti kalau sudah datang azan maghrib, baru kalian boleh makan. Artinya, kalau ada yang makan, kalau ada yang minum sebelum waktunya tersebut, maka batal puasanya. Ya, adik-adik makan misalkan di jam 6 pagi. Nah, puasanya batal atau tidak? Batal. Ya, adik-adik, walaupun yang dimasukin cuma sedikit. Enggak kok Kak Yogi, aku cuma makan es krim doang 1 gelas. Ya, sama adik-adik. Ya, itu juga batal. Ya, enggak Kak Yogi, tadi aku cuma makan nasi doang 1 sendok, tapi masuk ke dalam perut. Batal nggak? Batal. Enggak kok Kak Yogi, tadi aku cuma minum air 1 tutup botol. Ya, kan aku agak kering sedikit di sini Kak Yogi, makanya aku basahin. Ya, aku minum dikit. Batal nggak adik-adik? Batal. Ya, tetap batal sayang. Jadi apapun, jadi bukan mengenai banyak ataupun sedikitnya. Ya, walaupun sedikit, tapi kalau disengaja, maka itu puasanya batal. Ya, minum, makan. Ya, kecuali kalau lupa sayang. Ya, kalau lupa. Nah, tapi lupanya jangan sampai 1 piring ya. Jangan sampai 1 piring baru bilang lupa. Itu namanya pura-pura lupa. Ya, kalau lupa maka tidak apa-apa sayang. Sebagaimana Nabi mengabarkan, idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma atau falyatimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. Kalau di antara kalian ada yang lupa sehingga kalian makan dan minum, maka sesungguhnya Allah telah memberikannya, ia makan dan minum. Artinya, lanjutkan saja puasanya sayang. Ya, lanjutkan puasanya. Misalkan kalian baru pulang dari main, kemudian sambil nggak sadar tiba-tiba megang gelas, tiba-tiba sambil nggak sadar juga kakinya melangkah ke kulkas, tiba-tiba sambil nggak sadar juga ngambil jus, minum. Ya, itu bukan nggak sadar Kak Yogi ya. Tiba-tiba adik-adik minum, habis minum, alhamdulillah. Aku kan puasa. Bisa. Ya, kalau beneran lupa, ya catatannya nih, teman-teman. Kalau beneran lupa, maka puasanya lanjutin. Tapi kalau dia berbohong, maka Allah Maha mengetahui. Ya, kalian nggak lupa nih misalkan, tapi tiba-tiba bilang,
sama Umi, aku lupa tadi aku minum misalkan. Itu namanya bohong, maka puasanya batal. Ya. Adapun adik-adik mencicipi makanan, misalkan Umi dan Abi lagi masak di dapur, ya. Kemudian mencicipi sedikit, ini asin apa enggak, ya, ini udah pas rasanya atau belum, maka boleh diambil sedikit di ujung lidahnya saja sayang. Tapi habis itu jangan ditelan, ya. Ya, cukup dikeluarkan lagi, diludahkan. Ya, diludahkan, sudah pastikan bersih, nah baru bebas. Jadi misalkan Umi masak apa, kalian icip. Aduh, belum kerasa Mi, ambil lagi. Oh, jangan ya, sekali aja. Diicipin sekali. Iya deh Mi, sudah asin misalkan. Sudah. Ya, habis itu jangan ditambah lagi. Ya, itu boleh sayang. Paham Tom? Kalau hanya mencicipi makanan, maka tidak apa-apa dan ini tidak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau habis dicicipi terus ngambil piring mie, enak mie, ambil nasi dulu ya mie ya. Itu baru batal sayang. Oke? Jadi kalau seperti itu baru batal. Tapi kalau sekedar mencicipi, maka teman-teman jangan heran kalau melihat Umi lagi masak dan Umi puasa, terus Umi ngambil sendok misalkan ditaruh di tangan Umi mencicipinya dengan tangan kanan. Nah, teman-teman jangan bilang, oh, Umi puasanya batal, ayo Umi puasanya batal. Jangan. Tidak, sayang. Ya, nanti Uminya marah. Ya, Bilal ya. Bilal serius banget, Bilal. Bilal Abdul Karim. Nah, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, sayang. Kalau hanya sekedar mencicipi saja, tidak apa-apa, nak. Tapi nggak boleh dilanjutkan sampai makan. Itu yang nggak boleh. Nah, kemudian adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan puasa berikutnya adalah al-qai. Qai itu al-taqayyu, muntah sayang. Ya, qai itu muntah, tapi cara muntahnya dengan cara disengaja. Ya, dengan cara disengaja sayang. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya dia memasukkan benda ataupun tangan ke dalam mulutnya. Kan kalau kita masukin tangan, adik-adik pernah nggak bisa obatin tangan dokter masuk ke dalam mulut? Sudah ya? Nah, sebagian ada yang pernah. Ya, Kak Yogi waktu kecil pernah sakit amandel. Dimasukin obatnya dari sini dengan tangan, di sini sayang teman-teman sekalian. Ya, nah itu biasanya memancing kita untuk muntah. Gitu sayang. Maaf ya, seperti itu prakteknya. Oh, gitu. Nah, di sana adik-adik, kalau misalkan dia sengaja, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan adik-adik naik mobil, ya, naik mobil di perjalanan tiba-tiba adik muntah. Itu sengaja atau tidak kalau seperti itu? Tidak ya sayangnya. Karena muntah di mobil siapa sih yang mau? Siapa yang suka mabok kalau naik mobil sayang? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Oh, Pak Hes. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada lagi yang mabok kalau naik mobil? Oke, semoga nanti Allah angkat derajatnya ya. Semoga nanti disembuhkan sayang. Dan biasa sayang dulu kayak Yogi juga sama waktu kecil ya suka mabok. Tapi kalau sudah besar insya Allah tidak. Azura juga. Azura juga suka mabok kalau naik mobil. Oke. Nah, mungkin Azura harus berbekal sate supaya nggak mabok. Nah, jadi teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ya, jadi jangan sampai teman-teman sengaja memasukkan satu benda. Nah, kemudian teman-teman itu yang membatalkan puasa. Apa aja yang tidak membatalkan puasa? Nih yang tidak nih sayang. Jadi yang membatalkan itu ya adik-adik cukup ketahui makan minum sama apa lagi tadi? Sama muntah. Berarti selainnya bikin puasa kita batal nggak? Buat adik-adik. Tidak. Ya, ada yang bilang, Kak Yogi, aku nangis tadi, Kak. Ya, aku nangis tadi, Kak. Makanya aku jadi buka puasa deh. Kan kalau nangis, puasanya jadi batal, Kak. Tidak, sayang. Nangis itu enggak.
tidak bikin puasa kita batal. Ya, kenapa Kak Yogi? Kenapa nangis tidak bikin puasa batal? Karena nangis itu adalah fitrahnya manusia, sayang. Ya, siapa sih nggak pernah nangis? Adik-adik pernah nggak nangis? Nggak pernah ya. Kak Yogi aja yang udah gede kadang-kadang suka nangis. Ya. Nah, ya, Kak Yogi teringat waktu Kak Yogi masuk ke pondok, ya, Kak Yogi padahal lulus SMA, lulus STM adik-adik. Tapi masuk pondok Kak Yogi nangis. Ya, kenapa? Karena nangis itu fitrah, sayang. Nangis itu perasaan yang memang Allah sematkan di dalam diri kita, ya enggak? Siapapun pasti menangis. Ya, maka ini sulit dihindarin, ya. Kadang kita sakit, misalkan jatuh dikit aja. Kita nggak mau nangis, tapi air matanya keluar. Jangankan itu, kita nguap, ngantuk misalkan. Oh, kadang ada keluar air matanya. Siapa yang pernah ngalamin? Iya kan? Air matanya keluar. Iya kan? Air matanya keluar. Ya, dan itu sudah fitrahnya, sayang. Ya, maka menangis tidak membatalkan puasa kok. Yang batal kalau habis nangis, air matanya sengaja dialirkan ke sini, terus minum. Alhamdulillah asin. Nangis lagi. Alhamdulillah asin. Minum lagi. Alhamdulillah asin. Alhamdulillah. Itu baru batal puasanya. Sebab air nangisnya diminum. Ya, jadi ya seperti itu baru batal. Adapun menangis tidak, sayang. Ya, adapun menangis saja tidak membatalkan puasa. Maka tapi bukan berarti alhamdulillah besok aku mau nangis terus gitu ya, jangan. Ya, bukan berarti Kak Yogi menyemangati adik-adik buat menangis tidak. Tapi Kak Yogi mengabarkan sama kalian, menangis tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang tidak membatalkan puasa lagi, misalkan menyikat gigi. Ya, menyikat gigi dan berkumur-kumur. Ya, maka ini tidak membatalkan puasa, sayang. Ya, bersiwak, taib dengan syarat tadi, dengan syarat tidak memasukkannya ke dalam rongga tenggorokan sini, sayang. Ya, lagian siapa juga kan? Ada nggak di antara kita yang sikat gigi dengan odol misalkan, terus diminum? Nggak ada ya. Pasti habis itu kita bilang, gitu kan ya. Taib. Ketika adik-adik merasa butuh untuk sikat gigi, maka sikat gigi. Misalkan tadi pagi pas habis sahur, adik-adik ketiduran, lupa sikat gigi, maka pas bangun adik-adik boleh sikat gigi. Khawatir kalau adik-adik nggak sikat gigi, masih ada makanan yang menyangkut di giginya. Ya, pasti seperti itu ada, sayang. Ya, pasti ada seperti itu. Biasanya ada yang kecil-kecil seperti itu. Nah, itu hendaknya dibersihkan, gitu ya. Dan ini tidak membatalkan puasa adik-adik sekalian. Ya, jadi jangan khawatir. Tapi memang orang yang sikat gigi di bulan Ramadan, ya, tidak bisa menghilangkan rasa bau mulutnya. Ya enggak? Bau mulutnya itu tetap akan ada, ya, tetap akan ada, sayang. Ya, dia tetap akan ada. Kenapa? Karena dia berasal dari dalam perut, gitu ya. Karena perut kita kosong dan seterusnya, maka rasa baunya tetap ada. Jadi, yang ingin Kak Yogi kabarkan adalah menyikat gigi tidak membatalkan puasa. Ya, silakan dilakukan, maka tidak apa-apa. Ya, jadi jangan takut lagi berpuasa. Ya, jadi banyak sekali adik-adik yang menyangka bahwasanya hal-hal yang tadi Kak Yogi sebutkan itu dapat membatalkan puasa. Maka jawabannya tidak. Ya, yang membatalkan puasa tadi cuma dua. Apa, sayang? Makan, minum, makan minum sama muntah. Ya, selebihnya nggak batal kok puasanya. Kak Yogi marah-marah, Kak? Ya, tidak juga. Ya, tidak membatalkan puasa insya Allah ta'ala. Apalagi? Tapi bukan berarti adik-adik marah-marah. Ya, marah-marah itu perbuatan dosa yang mengurangi pahala puasa kita. Ya, apalagi misalkan yang biasanya dianggap membatalkan puasa, nangis, oh,
kemudian tadi kayak disebutkan sikat gigi, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian marah-marah juga bukan batal puasanya, tapi kehilangan keutamaan dan kehilangan banyak kebaikan. Begitupun dengan tidur. Tidur di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa kecuali ya tidur terus-menerus. Ya, kalau dia tidur menerus-menerus tidak ada faedah dia berpuasa. Ya, adik-adik tidur misalkan dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, boleh nggak? Boleh. Ya 1 jam, 2 jam tidak apa-apa sayang. Ya nggak boleh begini, adik-adik bangun, kita tidur lagi, baru sebentar tidur lagi, baru sebentar tidur lagi, baru sebentar tidur lagi, baru sebentar tidur lagi, bangun tidur azan maghrib misalkan. Ya, ini bukan puasa sayang, tapi lagi lomba tidur namanya. Ya, maka ini jangan dilakukan. Usahakan membaca Al-Quran di bulan Ramadannya. Ya, nih. Jangan lupa dibaca Al-Qurannya. Ya, kemarin Kak Yogi nanya salah satu murid Kak Yogi, Najmi. Najmi hadir nggak Najmi? Katanya Najmi sudah menyelesaikan 15 juz, padahal baru 3 hari. Berarti 1 hari membacanya 5 juz. Masya Allah. Ya, usahakan adik-adik olahraganya pada bulan Ramadan itu olahraga lisan kita ya sayang ya, dengan cara membaca Al-Quran. Kak Yogi aku belum bisa Kak baca Al-Quran. Nah adik-adik manfaatkan buat belajar. Ya, banyak kok guru-guru kita yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ya, maka adik-adik pelajari Al-Qurannya supaya bacaannya bagus, supaya bacaannya indah, supaya bacaannya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Wallahu ta'ala alam bi'as-shawab. Ini yang bisa Kak Yogi sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jikalau ada sesuatu yang tidak ditanyakan, silakan bertanya lewat chat. Kalau memang chatnya dibuka, ya boleh lewat chat, juga boleh angkat tangannya. Dan nanti akan dibuka oleh Ummu Ahmad dari teman-teman Majelis Taklim Khadijah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jazakallah khairan Kak Yogi. Ya, Ada yang bertanya banyak nih Kak. insya Allah. Lebih sini Eh, jawab insya Allah. berapa orang Kak bisa bertanya? Semampunya. Oh, nah. Baik, dari Raisya Depok, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Mana suaranya? Kak Yogi nggak dengar suaranya, sayang. Kak Yogi, Oke. kenapa di surga kita tidak bisa puasa? Masya Allah. Kenapa Kak Yogi di surga kita tidak berpuasa lagi? Ya, karena surga itu adalah tempat balasan buat semua amalan kita, buat semua ibadah kita di dunia. Ya, jadi di surga adalah tempat memetik hasilnya. Sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah. Allah mempersilahkan kita untuk menikmati hasil yang kita raih selama kita hidup di dunia. Ya, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi ngaji, tidak ada lagi yang lainnya. Allah tidak membebani ibadah kepada kita, adik-adik. Ya, tidak ada lagi yang namanya ibadah. Ibadah itu adanya di dunia. Ibadah itu adanya di bumi Allah yang sebentar ini. Ya, jadi ibadah kita sebentar, nanti balasannya kenikmatannya lama, abadi, selama-lamanya. Kita disuruh menikmati hasilnya tanpa aturan-aturan, tanpa ikatan-ikatan ibadah.
Kalian nggak disuruh ibadah lagi, kalian nggak disuruh puasa lagi, ya. Kalian tinggal menikmati saja hasilnya. Ya, Masya Allah. Itulah kenikmatan penduduk surga. Makanya, kayak kita dipesan sama kalian, nikmati ibadah kita di bumi Allah ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang menyenangkan. Karena ntar kita nggak ketemu lagi dengan bulan Ramadan, nggak ketemu lagi dengan puasa ketika Allah sudah menempatkan kita di surganya. Amin. Nah, Insya Allah semoga kita dipertemukan di surganya Allah ya Kak. Amin. amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya Keira Tangerang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Gira. Jadi kalau kita mencicipi makanan habis itu nggak sengaja ketelan itu batal nggak, Kak? Nah, kalau ada tambahan tidak sengaja, ya ada tambahan nggak sengaja. Segala sesuatu yang tidak sengaja maka Allah maafkan. Insya Allah Ta'ala. Makanya sangat berhati-hatilah ketika sedang mencicipi makanan tersebut, sayang. Ya, dicicipinya harus ingat bahwasanya kita sedang dalam keadaan berpuasa. Oh, ternyata lupa. Misalkan, ya. Oh, ternyata lupa. Maka semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan Allah maafkan kekhilafan kita. Tetap dilanjutkan puasanya. Begitu anak salihah. Jazakumullah khair. Insya Allah yang bertanya semangat ya Kak. Banyak. Selanjutnya Aisyah dari Jakarta Timur, silahkan. Nah, Silahkan dibuka mic-nya Aisyah. Aisyah dari Jakarta Timur. Baik, Gendis dulu ya. Gendis dari BSD, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. salam Gendis, ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kak, Nah, Afwan, Ana mau bertanya, kalau contohnya kita melakukan dosa Kak di bulan Ramadan pas kita lagi puasa. Nah, itu tuh dosanya itu 2 kali lipat atau sama kayak bulan biasa, Kak? Masya Allah. Nah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan di setiap ibadah yang kita lakukan, maka itu menjadi kabar juga kepada kita bahwasanya kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Tentu akan lebih besar lagi dosanya ya, Gendis dan teman-teman. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan dosa di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukan ibadah. Ya, tentu hukumannya lebih besar. Ya, tentu hukumannya akan lebih dahsyat di bulan-bulan sebelumnya, ya Gendis. Ya, maka inilah pentingnya pendidikan dan tarbiyah di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri adik-adik sudah menjadi pesantren loh buat kita agar kita menghindari yang namanya perbuatan dosa, sayang. Ya, dosanya tentu akan lebih besar. Kenapa? Karena kita melakukan dosa tersebut di bulan yang Allah sucikan, di bulan yang Allah muliakan. Maka jangan sampai kita melakukan dosa-dosa tersebut ya. Dan apabila kita telah melakukan dosa di bulan ini misalkan, maka hendaknya kita segera beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Wallahu taala alam bi as-shawab. Jazakallahu khairan Kak Yogi. Wa iyyakum ya Gendis. Barakallahu. Nah, selanjutnya Rania Atia, silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Tania, kaifa haluki? Ana bi khair alhamdulillah. Wa kaifa Nah, haluka anti? ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kak Yogi, Ana mau nanya kalau misalnya diinfus itu membatalkan puasa enggak Kak? Nah, udah lihat sayang ya, kalau infusnya, ya, infus itu kan biasanya pengganti makanan sayang. Ya, infus itu pengganti. Nah, infus itu pengganti makanan, ya, yang tadinya lemah karena tidak bisa memasukkan makanan dari mulut, misalkan, kemudian diinfus, maka ini pun membatalkan puasa, sayang. Ya, infus itu membatalkan puasa karena pada dasarnya memasukkan sesuatu di jalan yang nantinya kan kalau orang diinfus itu jadi kuat, ya enggak? Orang nggak makan, orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian diinfus adik-adik sekalian, itulah makanan mereka. Ya, itulah sumber tenaga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka diinfus itu ya termasuk yang membatalkan puasa. Ya. Wallahu taala alam. Berikutnya Aisyah dari Tangsel, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, Kalau misalnya sebelum azan lagi nyiapin buat berbuka, kan nyiapin air. Habis itu kita nggak sadar kalau ini belum buka. Habis itu malah minum, tapi nggak disengaja. Apa itu boleh? nah, Karena saya pernah melakukannya. ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah. Jangan khawatir adik-adik. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak kita sengaja, karena kan memang kita itu tempatnya lupa ya. Benar. Kita sudah berusaha banget untuk ingat-ingat gitu, tapi kadang-kadang masih juga lupa. Maka setiap ketidaksengajaan, insya Allah Allah ampuni selama hati kita jujur. Ya, maka tetap dilanjutkan puasanya. Astagfirullahalazim. Tadi kan aku puasa, misalkan. Karena aku lagi puasa, ini kan belum buka puasa. Aku kan cuma disuruh nyiapin, bukan suruh minum, misalkan. Ya, maka adik-adik lanjutkan puasanya, tetap semangat, tetap berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pahala buat kalian. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Kak Yogi. Wafiq barakallah ya bunaya. Dari jauh nih Kak, Anggita Asaki dari Sidoarjo, silakan. Masya Allah, tafadhal, tafadhal. Silakan Anggita dari Sidoarjo, dibuka mic-nya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apa hukuman tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Apa hukuman ya bagi orang yang tidak berpuasa padahal nggak ada udzur syar'i? Maksudnya udzur syar'i itu apa Kak Yogi? Maksudnya dia tidak mendapatkan alasan yang kuat yang diperbolehkan oleh agama sayang. Misalkan karena dia sakit, misalkan karena dia sedang safar. Apa hukumannya? Ya, hukumannya mengerikan. Nah, dari beberapa tahun lalu Kak Yogi sudah sering ceritakan kepada adik-adik yang mengikuti kajian Kak Yogi secara offline. Ya, di mana orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, ya dengan sengaja, maka dia akan diapain sayang? Digantung, ya, digantung, ya, dengan posisi kaki yang terbalik, kakinya di atas, kemudian kelapanya di bawah, ya, kepala maksudnya, ya, kepala, ya. Udah ingat es kelapa muda ya adik-adik ya. Ya udah deh, kepalanya di bawah. Ya sambil dihukum dan itu siksaan yang sangat amat berat. Ya, kita ngeri, kita nggak mau tentu seperti ini ya. Adik-adik mau nggak seperti ini? Ya, ngeri adik-adik. Ya, berdarah, disiksa dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, kenapa? Karena dia tidak berpuasa. Dia berbuka
sebelum waktunya, alias tidak berpuasa, adik-adik sekalian. Ya, dia nggak puasa di bulan Ramadan, padahal badannya sehat. Jadi, terima kasih buat kakak yang bertanya tadi. Ini pengingat juga buat kita, sayang. Memang puasa itu selain menjanjikan pahala yang besar, tapi juga ada ancaman yang besar bagi orang yang tidak melakukannya. Ya. Maka adik-adik sedih, kita semua sedih ketika melihat ada orang di luar sana yang ketika di bulan Ramadan dan dia dalam keadaan sehat, tapi dia minum es, makan buah, makan semangka, makan pepaya, ya, makan rujak, ya, di tengah mereka sedang di bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua orang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang hari ini tidak mau berpuasa. Karena hukumannya yang sangat mengerikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Cukup dari ana ya Uma Ahmad. Karena lagi bulan Ramadan. Semoga adik-adik tidak bosan. Semoga adik-adik tetap semangat insya Allah ya. Semangat jalanin puasanya ya. Kalian boleh kok bercerita tentang puasa kalian misalkan di Instagram Kak Yogi. Kalian kabarkan ya tentang cerita kalian di bulan Ramadan seperti apa. Semoga kita tetap bisa berkomunikasi ya. Kak Yogi tidak membatasi komunikasi selama adik-adik mencari faedah ilmu, kita bisa berkomunikasi lewat Instagram Kak Yogi atau lewat Kak Yogi. Teman-teman bebas bertanya, teman-teman bebas menanyakan selama teman-teman berniat untuk menghilangkan kejahilan atau bahasa Indonesianya kebodohan dari dalam diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa barik wasallam. Kak Yogi akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.